Jujur, menurut aku untuk Go Jujur episode ini kayaknya lumayan oke. Walaupun emang nggak yang oke banget ya, tapi seenggaknya ada plot cerita yang bisa kita ambil di episode kali ini. Dan untuk tema kali ini bisa kita bilang ini adalah tema festival. Gimana ya? Padahal kan Sumino lagi sedih-sedihnya kok malah festival musim panas. Ini dia Go Jujur episode 21. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku di Mei Minkedes. Ogenki desu ka? Anata? Hai semuanya, hari ini aku bakalan ngebahas tentang episode 21 dari Go Jujur ya. Yang dimana ya di episode ini juga kita melihat sosok ya dari orang yang bermata abu-abu yang mungkin dulu itu menculik si Otto. Dan sekarang dia juga menculik atau mungkin ngambil Otto lagi di depan matanya si Sumino ya. Walaupun di sini tuh aku sebel banget sih. Kayak apa ya, dia kan sentai nih ya gitu ya. Ini ada orang nih mau ngambil adiknya, kenapa dia nggak buru-buru gitu. Ini tuh rada slow mo, ditambah juga si orang bermata abu ini ya, dia itu kan kayak pakai asapnya tuh kayak nggak keseluruhan nutupin banget gitu ya bun ya. Jadi kayak kenapa nggak langsung diserang gitu loh. Kenapa dia harus bengong dulu gitu si Suminonya. Akhirnya adiknya diambil lagi tuh sama tuh orang kayak gitu ya. Dan Sumino cuma kayak bilang, pria bermata abu-abu kayak gitu. Terus habis itu dia inin asap yang kayak asapnya pun nggak yang nutup banget gitu ya. Terus kayak abis itu tiba-tiba hilang gitu ceritanya. Ya udah sesimpel itu gitu. Jadi kayak agak kesel aja gitu ya. Padahal kan di sini kasar dia sentai, dia udah ketemu sama adiknya, dia udah lihat nih si ada orang yang nyulik adiknya, kenapa nggak dia langsung serang gitu ya. Apalagi di situ juga masih banyak ada Kumade dan lain-lain, ada Gojujur, ada Goju Wolf dan lain-lain juga. Pokoknya ada sentai-sentai lainnya juga gitu loh ya. Terus ya di episode ini juga si kakek ya, dia itu ngajak untuk seluruh anak-anak kafe gitu ya, anak-anak sentai ini untuk ke acara festival musim panas ya, ke acara festival gitu. Tapi emang di sini tuh Sumipoyo tadi tuh belum datang gitu ya, karena emang si kakek ini sebenarnya mau ngajak Sumipoyo supaya dia tuh kayak bisa tenang, relax dan kayak melupakan sejenak lah gitu ya tentang masalahnya dia, tentang adiknya dia kayak gitu. Tapi masalahnya adalah di sini tuh di festival ini terdapat no one ya, dimana no one-nya ini malah jadinya mereka lomba gitu loh. Jadi kayak lomba untuk rame-ramean memeriahkan acara festival kayak gitu ya. Cuman ya di sini tuh juga seru banget sih menurut aku ya, kayak para sentai pun mencoba untuk kayak meramaikan gitu ya, kayak Kumade jualan pisang dibalur sama emas kayak gitu-gitu. Terus ada si Rikuo jualan takoyaki dan sebagainya. Terus juga di sini kita bisa ngelihat scene di mana si Bos Squad ya itu ketemu sama si Rikuo, tapi di sini keadaannya Rikuo ini tuh dia lagi galau gitu loh si Rikuonya ya. Karena Rikuonya ini tuh dia kayak lagi kepikiran tentang si Sumipoyo yang sering Sumikopoyo bilang gitu ya. Apalagi di sini tuh kayak si Rikuo ini dia tuh kayak nelponin orang ya dengan kayak panik dan kayak ayo angkat dong kayak gitu ya, yang dia sebut dengan Rei kayak gitu ya. Yang kemungkinan ya si Rei ini tuh adalah kakaknya dari si Rikuo ini ya. Kalau nggak salah, kalau feeling aku sih dia kayak semacam kakaknya atau orang yang deket sama dia gitu ya. Terus apalagi aku nggak tahu nih ya masalahnya Rikuo ini ada apa dengan masa lalunya. Kayaknya dia ini sama si Rei itu tuh komunikasinya juga kurang baik dari dulu, dan itu matanya abu-abu juga. Aku nggak tahu nih kenapa pas si Sumipoyo itu bilang mata abu-abu ya, si Rikuo ini langsung kayak panik dan kayak cemas dan kepikiran tentang si Rei ini kayak gitu ya. Apakah emang sedikit itukah mata abu-abu, atau kayak emang identik keluarganya dia, atau kayak orang yang dia kenal, atau emang kayak sifatnya si Rei ini buruk kayak gitu kan. Dan di sini akhirnya ya Sumipoyo itu datang juga ke acara festival ya. Jadi dia juga tetap datang dan memeriahkan acara festival. Di sini juga ada untuk kubu dari pemuja Tega Sword ya, dimana ini bener-bener seru banget dan mereka sangat-sangat memeriahkan acara juga ya. Di sini juga bisa dilihat Sumipoyo tuh pas datang dengan keadaan happy, terus menikmati acara-acara yang ada juga kayak gitu ya. Dan di sini juga kita dikasih tahu tentang makna dari festival ini, dimana festival ini tuh tujuannya itu adalah untuk kayak memuja Tuhan kayak gitu ya, dan kasarnya tuh untuk rasa syukur gitulah. Jadi bukan untuk kayak kesenangan semata atau kayak bahkan untuk lomba-lomba kayak
rame-ramean atau kayak jualan apa yang rame dan sebagainya. Kayak lebih ke pengungkapan rasa syukur gitu ya kepada Tuhan dan dewa, kayak gitu-gitu deh pokoknya. Seperti itu ya. Itu adalah acara kasarnya untuk syukuran gitu ya guys ya. Dan sekaligus untuk memuja dan mengingat para dewa dan Tuhan kayak gitu. Jadi bukan untuk kayak ajang kasarnya perlombaan terkait kayak stand atau memeriahkan aja, tapi ya esensinya itu sebenarnya lebih ke bersyukur, rasa syukur dan ingat akan Tuhan dan dewa juga. Dan di sini juga para Sentai itu melawan para Nowan ya. Di sini juga ada untuk mecha dari si robot dari Sentainya itu, dia aktif dari cincin yang dipakai sama si Fire Candle ya. Dan di sini akhirnya melawan Tega Sword ya, dimana dua Sentai ini akhirnya malah ngelawan si Fire Candle itu kayak gitu ya. Pokoknya Isinil tuh sebenarnya bagus banget ya, dan di sini juga bikin si Sumipoyo ini kayak bisa teralihkan lah gitu ya. Jadi kayak dia nggak yang terlalu sedih atas hilangnya adiknya di depan matanya juga gitu ya. Dan ya si kakek juga kayak merasa senang gitu ya, karena Sumipoyo tuh kelihatan udah lebih senang juga kayak gitu. Tapi di sini tetap ada scene dimana Rikuo itu tuh masih bimbang, masih kayak sedih kayak gitu ya guys ya, dan dia masih kayak menyebut tentang Reisan ya. Jadi ini misterinya itu adalah tentang siapa sih si Reisan ini gitu ya, dan apakah si Reisan ini yang emang beneran ngambil si adiknya si Sumipoyo, si Oto, dan kenapa, dan ada hubungan apa sama si Rikuo ya kan. Harusnya nanti dia di episode depan yaitu bakalan mulai muncul kayak gitu ya, karena di sini juga kita bisa ngelihat untuk scene-scene dimana si Rei ini bakalan muncul dan ketemu juga sama si Rikuo kayak gitu. Makin menarik ya. Semoga aja di episode selanjutnya ini bagus ya guys ya, soalnya dari previewnya sih kelihatannya oke ya, walaupun tetap ada Nowan juga, tapi masih oke lah gitu ya. Gimana nih menurut kalian tentang episode 21 ini? Kalau aku sih cukup suka ya. Menurut aku episode 21 ini tidak seburuk episode biasanya. Ada esensi yang didapat dan ada plot cerita yang tetap ditekankan gitu ya. Jadi kayak plotnya tuh tetap kerasa, apalagi tentang emosional si Rikuo di sini menurut aku. Ya, kayak gitu aja untuk review dari aku terkait episode 21 Number One Sentai Gojojar. Kalau misalnya ada detail-detail yang kelewat gitu ya, kalian boleh banget ya untuk tulis aja di kolom komentar. Aku juga di sini upload video setiap hari. Jadi untuk kalian yang baru join, hai, salam kenal ya. Kalian boleh banget cek aja ke channel aku, dan kalian bisa banget untuk scroll cari timeline yang kalian suka atau yang kalian belum tonton. Aku Maiko Mamoru, see you in the next video. Bye bye.